Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu kembali bareng Kang Cep. Apa kabarnya teman-teman? Kali ini saya mau masak, ada pesanan ya teman-teman. Jadi lumayan pesanannya. Tidak banyak sih, tapi ada salah satunya ini tahu. Tahu ini minta dibikin bacem ya, bacem tahu ya. Dan ada kentang. Bikin sambal goreng kentang nih nantinya nih. Ini udah digorengin ya tuh, dan ada kentang stopa juga tuh. Ini udah di prepare tuh, kentang stopa udah kering, tapi ini kurang kering, mau saya open ya teman-teman. Nah ini ya bahan bacem tahu. Ini ada tahu dan ini ada asam jawa. Asam jawanya besar. Jadi di sini tuh pesen ya, asam jawa tuh dari Indonesia bawa. Dan ini si kentang mustopanya sudah digoreng tapi kurang kering, dan ini buat sambal goreng kentang. Dan ini ada biasa bumbu rempahnya, ada serai ini dibungkus-bungkus begini, dan ada daun jeruk. Dan saya tadi bumbu-bumbu udah di blender ya, ada bawang putih, bawang bombay, kemiri. Oke. Nah ini buat bumbu bacemnya nih teman-teman. Bacemnya sudah, dan ini saya rebus dulu paprika merah dan cabai rawit ya. Jadi di sini cabai besar susah, tapi cabai rawit ada. Cabai merah besar susah ya. Jadi ini buat bumbu kentang mustopa sama sambal goreng kentang ya, hampir sama-sama merah, beda dikit. Ini ada bawang putih, cabai paprika atau lombok merah sama rawit ya sedikit. Oke, jadi ini nanti di blender ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ini saya mau benerin dulu bumbu bumbu bacem ya. Ini tadi baru dikasih garam aja, saya coba dulu. Dan tadi ada sedikit gula merah. Di sini gula merah agak mahal karena bawahnya dari Indonesia, jadi saya tambahkan sedikit gula putih ya. Gila-gila saja. Dan ini ada rasa asamnya juga. Di sini bacem itu ada rasa asam. Kita icip dulu. Oke, dan ini si asamnya biar saya buka dulu ya. Ini asamnya masih utuh nih teman-teman. Jadi ini masih gelondongan. Kira-kira saya kasih ini satu sendok makan lebih ya, dia terlalu asam juga. Dan ini bumbunya ada ketumbar, bawang putih, dan bawang bombay ya. Karena bawang merah di sini agak susah ya, gitu teman-teman. Udah. Ini bikin bacem tahu tuh ya di sini begini ya, tapi rasanya tetap karena dan saya rasa ini kurang gula sedikit, karena bawang bacem tuh rada-rada manis rasanya. Apalagi yang suka manis silakan, yang suka manis jangan apa-apa. Nah ini udah mulai ini, dan ini sih tahunya. Nah ini tahunya. Nah sini udah digoreng begini ya tuh. Jadi tinggal masukin saja. Ini mintanya tuh 20 pieces tahu. Oke, ini kadang-kadang ada pesanan khusus orang Indonesia yang di sini, ataupun ada dari perusahaan minta dibikinin kadang-kadang buat 20 orang gitu kan, atau 30 orang. Dan
nggak minta digoreng ya teman-teman, jadi minta dibacemin saja bumbunya, nanti beliau mau goreng sendiri di rumahnya ya. Jadi ini aja dibikin bacem aja. Oke, lanjut teman-teman, saya mau pindahkan ini si kentang Mustafa ya ke sini. Ini mau saya open kembali, ini udah digoreng. Ini agak sedikit karena kentang di situ emang agak susah keringnya ya. Ini udah dibantu teman saya nih, Mas Yanto. Kita open dulu ya. Ini saya si opennya udah saya buka. Langsung dimasukkan ke sini saja ya. Oke, biarkan. Terus kita nyalain. Nah, oke teman-teman, ini biar lebih dekat. Ini nyalainnya kita harus cari yang panas. Ini nggak ada uapnya ya. Oke, langsung kita tekan. Nah, itu si kentangnya di dalam. Oke teman-teman, maka selanjutnya saya mau menghaluskan ini si bumbu ini ya. Bumbu balado atau bumbu buat kentang Mustafa. Jadi ini di blender dulu ya. Oke teman-teman, wah ini sudah saya matikan dulu. Oh teman-teman ya, nah, si kentangnya kan jadi lebih kering ya teman-teman. Oke, kita keluarkan nih kentangnya. Warnanya jadi lebih coklat, lebih garing ya. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan ini wajan dan tambahkan minyak dulu ya. Nah, digoreng. Dan ini masih ngebacem dan apinya harus agak sedikit dikecilkan ya biar meresap. Itu teman-teman, dan ini biar panas dulu. Saya sudah siapkan ini serai ya, serai dua batang ya, serai 2 batang, wish mancar deh. Nah ini biar wangi teman-teman, jadi digoreng dulu serainya. Jeruk. Lengkuas yang sudah saya geprek ya. Dan jangan lupa ada daun salam. Teman-teman, jadi maksudnya ini biar wangi ya, digoreng dulu biar keluar wanginya.
dari sore buat si minyak itu nanti wangi ya teman-teman. Setelah itu digoreng dulu. Oke teman-teman, ini warnanya kurang merah ya teman-teman ya. Nah, kurang merah, dan biar merah saya punya ini ya teman-teman. Nah, ini apa, cabai bubuk ya, atau cabai bubuk powder. Nah, ini bisa ditambahkan ini. Ini langsung saja ke sini teman-teman. Nah, biar sedikit merahnya rada-rada merona ya. Enak kalau punya cabai bubuk begini powder, jadi warnanya bagus. Bisa di itu dulu sama air, bisa ya dicampur dulu, tapi langsung juga bisa. Karena ini kameranya lebih terang ya, jadi warna merahnya kayak kuning. Pak, ini udah merah nih, kayak bubuk gulai. Teman-teman, ini saatnya kasih bumbu ya. Ini pakai bumbu rasa ayam Royco. Jadi pakai bumbu ini aja cukup. Ini udah ada gulih, kira-kira 1 sendok makan lebih sedikit ya. Ini nanti dicoba dulu. Dan tambahkan ini gula ya. Nah, ini gula ini biar jadi apa, cepat kering juga ya. Karamelnya sedikit. Ini gula kurang lebih 2 sendok. Di sini gulanya begini ya teman-teman. Jadi saya nggak ditaruh di wadah, jadi langsung saya jadi plastik. Oke. Dan ini saya selalu pakai ladaku nih teman-teman. Ladaku ini bikin masakan jadi sedap, lebih endang rasanya ya. Oke, ini kira-kira ladakunya kira-kira 1 sendok teh. Oke, ini diaduk pelan. Nah, ini udah mulai bagus nih. Udah mulai tercium ya. Ini udah mulai surut si bumbu sama goreng kentangnya ya, atau sama kentang Mustafa. Jadi bedanya kentang Mustafa itu potongannya agak tipis kayak korek api dan kering. Saya coba dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah matang bumbu buat sama goreng kentang dulu ya teman-teman ya. Kalau buat si Mustofanya nanti belakangan. Ini si sama goreng kentang sudah masuk bumbunya. Oke, harus pakai apa? Nah, ini teman. Jadi ini mau di apa, mau pack mau dikirim. Ini cuma segini ya, mesennya cuma 1,5 kilo kan kira. Mantap. Ya. Dan saya icip dulu bagaimana rasanya ya.
Pas rasanya, manis, gurih, pedas. Ini nggak terlalu pedas ya. Oke. Ini tinggal simpan saja, saya angkat dulu. Nah, ini sambal goreng kentang. Ini kalau sambal goreng kentang agak sedikit basah, tapi kalau mustofa itu harus benar-benar kering. Nah, ini masih sama si mustofanya, saya ini lagi ininya apa? Bumbunya saya masak lagi. Itu. Saya masak lagi, apinya saya nyalain lagi. Jadi biar benar-benar kering, benar-benar susut. Kali ini si bacemnya juga udah mulai surut, udah mulai surut, udah mulai oke. Lihat. Nah nih beres. Jadi pesanannya tuh ada bacem tahu, kentang mustofa, sambal goreng kentang, ayam goreng, dan oseng tahu buncis ya teman. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman, kentang mustofa nih bumbunya harus sudah dingin ya. Ini udah dingin. Dan langsung saja dimasukkan si kentang. Itu teman-teman, ya harus nunggu dingin dulu ya si bumbunya. Nah baru ini diaduk. Dengar kan suaranya juga dari. Kalau bumbunya dalam keadaan panas nanti akan melempem lagi ya teman-teman. Ini teman-teman, jadi cara bikin kentang mustofa kayak gini ya. Kentangnya awalnya dikupas, terus direndam, dipotong-potong kecil kayak korek api, lalu digoreng kering pakai api kecil. Karena tadi saya merasa kurang garing, jadi saya open ya, di-open kembali. Habis digoreng karena semalaman, mungkin kurang lebih 8 jam di prepare, jadi agak melepem. Nah, paginya tadi saya open lagi dan hasilnya garing. Oke teman-teman, mantap ya. Nih kentang mustofa. Oke teman-teman, ini si bacem pun masih ya, dan ini saya akan coba ya teman-teman, bagaimana rasanya ini si kentang mustofa ini. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Goreng enak. Mantap. Sekali. Dan ini nanti mau di packing, taruh di wadah ya. Kalau nanti ini si macamnya diangkat, nanti dicuiskan, digorengnya di sana sama beliau yang pemesannya. Ini ada tuh lagi nih, ada tumisan itu, tumis buncis sama tahu tuh teman-teman ya. Ya ini tinggal dioseng-oseng saja. Oke mantap nih kita mau top. Nah ini teman-teman ya, tuh ini si bacem tahunya sudah mulai surut dan ini lama tuh, mantap sekali ya. Jadi ini beliau mintanya jangan digoreng katanya, jadi mau digoreng di rumahnya ya, karena buat di stok disimpan. Jadi ini bisa disimpan di kulkas ya teman-teman, tahan bisa seminggu ya. Pasti ini rasanya tuh sedap. Dan ini kentang mustofa tadi tuh udah saya cobain tadi, rasanya nih mantul, pokoknya mantap. Jadi ini kering ya, jadi si bumbunya tuh harus didinginkan dulu, baru si kentangnya masuk. Tuh kedengar kan suaranya tuh, garing.
Oke. Oke teman-teman, dan ini terakhir ada oseng buncis tahu ya. Nah ini sih gampang ya. Udah oseng, ini hanya penyedap saja. Lalu garam doang sama gula sedikit. Dan saya akan coba bagaimana rasanya juga. Tahunya ini enak nih, tahu nih tahunya. Mantap. Ini ada buncisnya juga, harus coba. Nah, ini teman-teman ya, saya coba nih oseng buncis tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Warna buncisnya mantap, hijau banget, seger. Nah, ini tinggal diwadahin saja. Oke teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini saya sudah siapkan wadah-wadahnya ya. Jadi pertama-tama saya akan kasih dulu si kentang Mustofa di sini ya. Jadi pokoknya kira-kira sewadah ini ya teman-teman. Ini saya kasih ini kira-kira udah full. Lalu ini si bacemnya ya teman-teman. Bacem tahunya, mantap ya. Saya kasih di sini juga. Mintanya 20. Baiklah teman-teman, jadi sampai di sini videonya, dan inilah masakan hari ini yang pesan orang Indonesia yang tinggal di Jepang sudah lama. Ini ada kentang Mustofa, ada sambal goreng kentang, ada oseng buncis, dan ada bacem tahu. Nah, ini bacem tahunya mantap. Pokoknya nih sedap ya teman-teman ya. Karena di Jepang ini jarang-jarang nih bikin makan bacem tahu ataupun kentang Mustofa, ini yang paling jarang ya. Kentang Mustofa mah bacem tahu. Oke, semoga saja ini jadi kenikmatan tersendiri buat yang pemesannya ya. Oke, buat teman-teman semua, sampai di sini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman video masak saya ini. Oke teman-teman, dilanjut ke video berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.